Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, asik. Ini pada kesempatan kali ini ya teman-teman, gue bakalan mengundang salah satu teman. Ini teman cukup deket dan sebenarnya udah lama sih ya, udah lama nggak ngobrol-ngobrol langsung gitu kan, ketemu langsung. Ngobrol langsung aja jarang gitu, apalagi ketemu langsung. Nah itu udah sangat jarang banget sih, nggak tahu terakhir kapan ya. Oh ya teman-teman, ini juga merupakan gue lagi coba ini sih, aku lagi coba buat konten baru nih, eksperimen aja sih. Jadi pada konten ini gue bakalan coba untuk menyapa teman-teman gue aja sih, teman-teman gue yang background-nya macam-macam lah, mulai dari profesinya misalnya sebagai guru gitu kan, ataupun lain sebagainya. Nah di kesempatan ini gue bakalan istilahnya menggali lah kira-kira tokoh-tokoh yang kita datangkan itu perspektifnya gitu kan, seperti apa gitu. Nah di sini aku sudah kedatangan salah satu teman aku. Halo Afra. Halo Untung. Afra, kedengeran suara saya? Kedengeran ya? Iya. Kalau ini aku nyapa subscriber Untung apa nih namanya? Tuh, nggak punya ya? Waduh, belum ada sih namanya ya. Belum ya. Aku sama teman-teman Untung aja ya. Halo teman-teman Untung. Ya. Halo teman Untung, oke. Ya, jadi di sini ada Afra. Jadi Afra ini bisa dibilang orang yang punya cukup banyak pengalaman ya bahkan di beberapa activity ya menurut aku ya. Jadi si Afra ini dia mengambil S1 di ITB, kemudian lanjut lagi S2-nya di ITB gitu kan, dengan jalur yang spesial sih. Jadi nanti kita tanya-tanya juga nih dengan jalur yang spesial. Kemudian Afra juga punya concern ya di bidang agriculture seperti itu ya, teknologi dan juga agriculture. Nah, ini cukup menarik sih melihat banyak mungkin dari teman-teman yang tertarik mau masuk ke universitas negeri khususnya di ITB gitu kan. Jadi di sini kita nanti bakalan sharing-sharing ya, Afra. Mungkin sebelumnya Afra bisa ini dulu, Afra, maksudnya kenalan dulu nih ke teman Untung gitu. Oke, boleh. Halo teman-teman. Kayaknya namanya bagus, teman Untung ya. Teman Untung bagus ya, boleh. Aku mengusulkan nih, Tung. Ya, baiklah. Oke, halo teman-teman. Namaku Afif Fauzia Rahmat, tapi bisa dipanggil Afra. Tadi udah Untung jelasin sih sebenarnya tentang aku, alumni ITB. Gitu aja sih dulu. Lanjut, Tung. Baik. Oke, di ITB ambil apa, Afra? Jurusan apa? Nah, jadi di ITB tuh pas S1, aku ambil jurusan rekayasa pertanian, terus lanjut S2-nya di biomanajemen, gitu. Oh, masih gitu. Satu bidang sih, tapi kalau secara... jalur ini ya? Gimana? Ya, itu masih satu bidang, tapi dari nama jurusannya beda gitu. Biomanajemen ya? Rekayasa pertanian ke biomanajemen. Itu inline nggak sih sebenarnya? Biasanya gini, kalau orang S2 tuh kan biasanya makin spesifik ya, Tong. Tapi ini aku ambil malah makin melebar, gitu. Oh, berarti makin luas dong ya? Iya, benar, makin luas. Oh, kenapa gitu, Fra? Emang pengennya kayak gitu? Nah, itu panjang ceritanya sih, Tong, sebenarnya. Bisa nggak diperpendek gitu? Dipersingkat. Oke. Ya, jadi sebenarnya aku punya cita-cita jurusan S2 lain di kampus lain gitu. Tapi ketika ada tawaran fast track, terus jurusannya sebenarnya menarik sih buat aku juga suka dengan itu. Ya udah aku ambil aja gitu, nggak ada ruginya soalnya. Baiklah. Tapi mungkin sebelum lebih jauh ya ngomongin tentang kuliahnya Afra, aku pengen nanya dulu nih ya. Maksudnya di Indonesia kan banyak ya PTN lain gitu kan. Ada UI gitu kan. Kemudian juga di luar negeri juga mungkin udah lumayan banyak ya orang Indonesia yang S1-nya bahkan di luar gitu. Nah, dari Afra sendiri kenapa sih milih S1 bahkan S2-nya di ITB, Pak? Wah, kalau S1 di ITB sebenarnya itu sebuah anugerah sih sebenarnya. Karena
waktu dulu aku SMA, ini kan kita satu SMA ya tuh, mungkin untung tahu. Aku tuh SMA tuh sering banget SP Fisika, jadi gak kepikiran untuk masuk ITB sebenarnya. Aku dulu pengennya ambil jurnalistik atau psikologi. Nah, terus waktu jalur undangan, karena aku IPA, kalau ke IPS kan sayang katanya, terus cuma bisa milih satu PTN kan. Karena kita di Gorontalo, jadi kita cuma bisa milih satu PTN. Nah, terus aku cari mana nih yang kira-kira ada jurusan yang nggak biologi banget lah, tulisannya nggak biologi doang gitu. Terus aku nemu ITB, oh ini biologi tapi namanya nggak biologi gitu. Ya udah aku pilih aja. Terus alhamdulillah masuk. Jadi ya sebuah anugerah sebenarnya untuk mengawali S1 di ITB gitu. Iya sih. Kayaknya juga waktu SMA tuh kita nggak begitu, ya kita nggak begitu ini ya, nggak begitu picky ya. Iya nggak sih? Dalam artian tuh ya udah, yang penting lolos PTN dulu. Iya nggak sih? Benar. Atau Afra gimana? Nggak, awalnya justru malah sempat sedih waktu keterima di ITB, karena yang aku pengennya jurnalistik kan. Terus kayak kata orang nggak boleh kayak gitu, nggak boleh yang sedih masuk ITB loh. Nggak boleh kayak gitu, karena namanya sombong gitu. Nggak tahu sih, akhirnya ya udah bersyukur aja sih. Tapi menikmati kok, menikmati ya, nggak sampai stres ya? Oh ya, ada dong stresnya. Tapi ngomongin tentang ini nih, Afra ya, mungkin orang banyak yang berpikiran bahwa ITB itu sangat superior. Bahkan kampusnya mungkin bisa dibilang eksklusif gitu kan. Jadi emang apa ya, susah banget untuk masuk, dan mungkin orang-orang di dalam juga istilahnya mereka punya pergaulan sendiri gitu. Mereka punya bahasa sendiri gitu kan dalam dalam bersosialisasi gitu kan, dalam bahasa apa tuh? berteman gitu kan. Menurut Afra sendiri gimana sih? Menurut Afra sendiri gimana mindset orang ITB itu sebenarnya seperti apa? Atau orang-orang ITB itu seperti apa sih sebenarnya? Sebenarnya ini sebenarnya karena kita melihat dari luar kan. Waktu aku dulu juga ngeliat anak ITB kayaknya bakal kaku gitu deh gitu. Terus pas masuk ternyata ya enggak, ada yang emang serius banget, tapi lebih banyak juga kok yang selengeannya gitu, yang ngakak-ngakaknya itu banyak juga kayak gitu. Nggak seserius yang aku bayangin sih. Gitu. Justru malah ini ya kalau jadi balance lah ya. Balance. Nggak semenyeramkan itu kok gitu. Kalau Afra sendiri masuknya golongan orang mana di ITB nih? Waduh, aku orang biasa-biasa sih tuh. Wah, nggak percaya sih gue sih. Nggak terlalu serius, nggak tahu ya. Menurut aku nggak terlalu serius dan nggak terlalu selengean, jadi tengah aja gitu. Berarti jalan tengah ya ini ya? Ya, jalan tengah. Bisa kadang-kadang serius, kadang-kadang selengean gitu ya. Karena di tengah. Baiklah, ngomongin tentang ITB lagi nih, Fra. Selama berkuliah di ITB mungkin kan, selama S1 dan S2, boleh dong diceritain hal-hal yang positif dari ITB itu seperti apa yang mungkin orang belum tahu nih, orang-orang luar belum tahu. Dan juga mungkin hal-hal yang bisa dibilang challenging lah ya, challenging di ITB yang mungkin juga orang nggak tahu. Oke, mulai dari mana dulu nih? Yang bahagianya dulu aja kali ya, Tung? Biar nggak kaget. Yang bahagianya, yang menyenangkan sebenarnya aku merasa, yang menyenangkan sebenarnya aku merasa di ITB itu dari segi UKM-nya justru lebih hidup, organisasinya maksudnya. Kegiatan kemahasiswaannya lebih hidup. Jadi buat aku yang waktu masuk kampus itu pengen nyari itu terpenuhi gitu, karena ada banyak banget pilihan, terus kegiatannya kan terpusat ya. Aku kurang tahu sebenarnya kalau di kampus lain kayak gimana, tapi katanya nanti Untung bisa cerita ya kalau di UI kayak gimana. Tapi katanya teman-teman aku yang lain, kalau di kampus lain itu kegiatannya nggak seterpusat itu gitu. Jadi aku bersyukur karena di ITB kegiatan kemahasiswaannya terpusat, jadi bisa kenal teman-teman dari berbagai jurusan. Itu sih salah satu hal positif kuliah di ITB menurut aku. Challenge-nya sebenarnya menurut aku ini sih tuh kuliah di mana aja itu challenge ketika kuliah tuh mirip-mirip. Karena pertama dari SMA ke kuliah itu adaptasi yang pertama kan, yang itu tantangan semua orang gitu. Terus
adaptasi dari segi akademiknya, dari segi lingkungannya. Apalagi kalau merantau gitu itu udah banyak hal gitu, udah banyak poin adaptasinya. Jadi menurut aku itu challenge yang umum yang ketika kalau teman-teman kuliah tuh semuanya akan menghadapi, nggak cuma di ITB kayak gitu. Challenge lainnya sebenarnya nggak jauh dari situ sih, sebenarnya tentang adaptasi, tentang penyesuaian diri, tentang menyelesaikan diri sendiri nggak sih sebenarnya. Di kuliah kamu ngerasa gitu nggak sih tuh? Yeah. Prosesnya tuh sebenarnya lebih ke diri sendiri, iya kan? Bener. Apalagi kalau misalnya di case aku ya di UI, aku kan anak daerah nih ya, anak daerah terus merantau, kehidupan di Jakarta, kamu tahu kan gimana kan, maksudnya gue ngomongnya kayak gimana gitu kan, mainannya kemana dan sebagainya. Itu emang pas di awal-awal lumayan challenging sih untuk adaptasi itu sih, Pak. Bener sih. Mungkin selain itu ada lagi nggak, mungkin Afra pernah mengalami apa ya, nilai ujiannya? Oh, pernah. Gimana tuh? Ini jadi bukan menakut-nakuti ya, anyway ya. Jadi kalau di ITB itu ada tahun pertama tuh kita nggak langsung masuk jurusan kan, Tom. Ada namanya TPB, tahap persiapan bersama. Kok aku lupa ya singkatannya, kalau nggak salah itu TPB tuh. Untuk 1 tahun. Nah, di tahun pertama ini kita belajar mata kuliah yang umum gitu loh, kayak matematika dasar, fisika dasar, kimia dasar, rekayasa desain, ada apa ya, aku lupa. Ada bahasa pemrograman gitu-gitu deh, pokoknya itu hal-hal mata kuliah basic. Tapi kan kalau buat aku gitu, aku kan milih jurusan, aku milih SITH tuh karena aku suka biologi dan aku ingin menghindari matematika kan gitu kan ceritanya. Tapi karena TPB itu wajib, jadi aku mau gak mau ketemu lagi tuh sama matematika, sama fisika gitu. Jadi itu sih challenge yang perlu diketahui untuk teman-teman yang mau masuk ITB. TPB 1 tahun, berapa SKS ya? Aku nggak inget tuh. Oh, 1 tahun ya? Berarti sekitar... Ya pokoknya setahun gitu kan, 2 semester ya? Iya, 2 semester. Iya. Lumayan maksudnya. Dan di awal kan, jadi kayak udah mengadaptasi, terus tambah TPB, jadi kayak deg-deg gitu, shocknya. Waduh. Itu pas di awal setahun tuh lumayan sulit berarti ya untuk yang ngikutin pelajarannya ya. Benar. Tapi setelah itu gimana? Setelah, nggak tahu ya, kalau aku setelah dihantam keras gitu di tahun pertama, akhirnya bisa beradaptasi gitu, bisa mengenali sebenarnya aku tipe belajarnya kayak gimana, aku cocoknya kayak gimana, dan lain-lain gitu. Terus karena setelah itu akhirnya masuk jurusan, jadi rasanya tuh kayak lebih ringan gitu, Tom. Karena di jurusan kan bahasnya tentang nggak jauh-jauh dari biologi kan sebenarnya. Jadi dari yang sangat berat menurut aku, meskipun di jurusan juga berat, tapi lebih karena itu hal yang aku sukai, jadi lebih ringan rasanya kayak gitu. Iya sih, soalnya mungkin yang TPB tadi kan sifatnya lebih general ya, jadi istilahnya beban kita tuh lebih banyak gitu nggak sih? Benar. Dan kuliah tuh kayak bingung gitu kan? Iya, benar. Ya gitulah. Kalau misalnya buat teman-teman yang emang masuknya ke jurusan teknik yang lain, itu kan mereka di jurusannya nanti juga belajarnya fisika matematikanya dalam ya. Tapi untuk teman-teman yang di jurusan yang agak biologi itu sangat challenging sih tahun pertama tuh, wah gitu. Karena itu harus bertemu lagi dengan hal yang ingin kita hindari sebenarnya ketika masuk kuliah itu sih. Benar. Ada kemungkinan buat ngulang juga ya untuk yang TPB. Iya, dikasih waktu 1 tahun lagi. Kalau misalnya belum lulus, ngulang lagi tahun depan gitu TPB. Dan kalau di beberapa mata kuliah itu ada yang syaratnya harus lulus mata kuliah TPB dulu gitu. Jadi kalau misalnya dia nggak lulus, dia juga nggak bisa ngambil mata kuliah di atasnya kayak gitu. Jadi kayak terhambat gitu loh, Tung. Iya. Istilahnya tuh ini ya, mata kuliah prasyarat ya. Kayak orientasi gitu lah, tapi setahun. Gila juga ya. Iya. Tapi nggak sampai gila kan ya? Nggak sampai stres kan? Alhamdulillah. Stres sih kayaknya iya ya. Stres tuh banget. Ya. Nah terus Pak, dari perjalanan itu kan pasti banyak banget tuh ya, maksudnya tantangannya kan. Apalagi kalau misalnya kita baru memasuki culture yang se-challenging itu gitu. Nah kalau dari Afra sendiri gimana sih untuk apa ya, lebih ke rilis atau coping your stress gitu sih, gimana caranya untuk menghadapi itu?
Pertama sih, kalau aku ya, yang aku rasakan gitu, ketika aku tahu sumber stresnya apa, itu lebih mudah untuk menjalaninya gitu. Karena kan stres itu sesuatu yang nggak bisa dihindari. Maksudnya stres itu muncul karena ada tekanan kan. Dan tekanan itu sifatnya dari luar, kita nggak bisa menghindar gitu kan. Kalau menghindar ya berarti aku, ya udah nggak usah kuliah di ITB kayak gitu kan. Tapi kan nggak mau kayak gitu, pengennya lanjut kan. Makanya tekanan itu nggak bisa kita atur, yang bisa kita atur diri kita sendiri. Makanya yang pertama aku lakuin adalah mengidentifikasi aku tuh sebenarnya stresnya karena apa sih gitu. Apa karena materinya yang beneran susah atau karena apa sebenarnya gitu. Jadi setelah tahu itu, setelah tahu apa sih yang bikin stres, akhirnya bisa mencari gimana caranya menghadapi itu gitu sih tuh. Karena itu penting sih. Step pertama tuh kadang dilupain ya. Iya, tapi asli aku setuju banget sih sama apa tadi tuh. Maksudnya kalau misalnya kita pengen kontrol di luar kita gitu kan, eksternal dalam hal ini, itu emang nggak bisa sih. Nggak ada penyelesaian ya selain kita harus menghadapinya sih. Kita tapi banyak orang yang beradaptasi gak sih? Iya, tapi banyak orang yang kesana kayak ya gitu kan, bingung gimana cara untuk menghadapi itu sih. Nah mungkin nanti kita di sesi selanjutnya kita bakalan ngomongin nih ya tentang boleh. Pra, lanjut lagi Pra. Nah kamu kan ambil fast track nih ya. Fast track tuh menurut aku tuh kayak something ini sih, privilege sih. Jadi kayak you have privilege untuk langsung S1 terus lulus S2 gitu, dan waktu yang cepat gitu. Nah itu dari fast track sendiri di ITB seperti apa sih, Fran? Maksudnya gimana caranya untuk bisa fast track itu? Oke, jadi fast track itu kita bisa mulai ambil dari tingkat 3. Tingkat 3 akhir di semester berapa tuh kalau tingkat 3? Semester 6 ya? Semester 6 tuh udah mulai tuh ada pengumuman, siapa nih yang mau fast track gitu, syaratnya kayak gini-gini, prosesnya kayak gini-gini, yang harus disiapkan kayak gini-gini gitu. Terus kalau mau berarti mengajukan diri gitu. Terus nanti kalau misalnya lolos fast track, berarti nanti di semester 7 kita tuh sambil kuliah S1, semester 7 sambil kuliah semester 1-nya S2 gitu. Jadi sebenarnya 5 tahun S1 S2 itu sebenarnya tahun pertamanya tuh digabungin sama tahun keempat gitu loh tuh. Bukan dipotong mata kuliahnya, tapi ditumpukin gitu. Gitu sih. Jadi sebenarnya tuh kamu sama aja kayak ya S1 plus S2 ya, dari segi jumlah pelajarannya ya, jumlah mata kuliahnya. Dari segi SKS-nya sama. Cuma kayak emang dipepet ya, dimasukin. Iya, di-press gitu, di-press. Iya. Fra, tapi kalau misalnya fast track gitu, ada ini nggak sih, ada jalur beasiswa gitu nggak sih biasanya? Ada. Kalau dari ITB tuh yang fast track, jadi kalau yang waktu semester 7, semester 8, kalau kita ambil fast track kan kita sambil ambil mata kuliah S2 ya. Nah itu tuh kita nggak bayar S2-nya, jadi kayak kalau kamu dapat beasiswa S1 ya udah lanjut beasiswa S1, kalau kamu bayar S1 ya tetap bayar seperti biasa gitu. Jadi kita anggap mata kuliah S2 yang kamu ambil tuh kayak mata kuliah pilihan gitu loh, Tung. Kayak gitu. Semuanya karena enggak yang sampai semester 8 aja. Karena ketika misalnya semester, jadi itu kita ada batas waktu maksimal lulus gitu, biar bisa lanjut ke S2-nya beneran. Misalnya Juli gitu kan, biasanya kan kalau ITB Juli itu ada wisuda ya. Maksimal tuh Juli kamu udah lulus S1 gitu, biar kamu bisa terdaftar sebagai S2 secara resmi. Nah kalau misalnya di Juli tuh belum lulus S1, berarti mata kuliah yang udah kamu ambil tadi, mata kuliah S2 itu dianggap sebagai mata kuliah pilihan tambahan S1 kayak gitu. Jadi nggak dianggap S2 kayak gitu. Oh gitu. Berarti emang S1-nya tuh maksimal 4 tahun ya. Lebih dari 4 tahun itu udah nggak dianggap lagi tuh yang kuliah S2-nya ya. Iya, benar. Wah, menarik banget sih, Fra. Terus gimana perasaannya lulus 5 tahun terus dapat 2 gelar gitu? Sejujurnya nggak terasa seperti 2 gelar sih, Tung. Terasa seperti kuliah. Soalnya kayak karena lanjut ya, Tung. Terus suasana belajarnya kan sama ya. Maksudnya S1, S2 tuh waktu kuliah pertama S2 kan nyambung sama S1. Jadi kayak berasa perpanjang waktu kuliah aja gitu loh. Terus pas lulus kuliah tuh, aku tuh udah S2 ya, kayak gitu. Kayak gitu sih. Tapi setidaknya kalau S2 tuh biasanya kan
orang-orangnya lebih apa ya, beda sih, orang-orangnya lebih kritis gitu kan, terus mungkin juga sistem pembelajarannya yang lebih banyak tugas-tugas gitu kan. Benar. Iya. Jadi kalau dilihat dari beban SKS sebenarnya lebih berat yang S2 ya, jelas sih ya, karena S2 gitu. Ini sih sebenarnya yang aku temukan beda karena teman-teman S2 itu lebih banyak yang profesional kan, yang dari regulernya. Teman-temannya lebih profesional, terus beragam usianya tuh rentangnya jauh banget gitu. Dan karena di jurusan aku tuh yang biomanajemen tuh boleh dari latar belakang yang berbeda, jurusan yang berbeda, jadi banyak banget insight yang didapat ketika kuliah S2. Sebenarnya itu sih poin plusnya yang aku dapatkan ketika S2. Oh iya, kamu S2 kan ambil biomanajemen ya? Iya. Itu bedanya sama rekayasa apa tadi di awal, rekayasa pertanian, rekayasa pertanian. Rekayasa pertanian. Nah, itu seperti apa sih, Pak? Kalau rekayasa pertanian dari judulnya aja udah pertanian ya, meskipun sebenarnya jurusan rekayasa pertanian itu udah termasuk general juga kalau dibandingkan sama jurusan-jurusan spesifik yang kayak di IPB itu kan sangat detail ya jurusannya apa-apa gitu. Di pertanian itu dibagi-bagi lagi, tapi kalau di ITB jurusan rekayasa pertanian jadi satu. Nah, kalau di biomanajemen itu lebih ke tentang ekosistem, tentang pengelolaan lingkungan, terus kayak sebenarnya di biomanajemen itu nggak terlalu sains, jadi kayak perpaduan sains dan sosial gitu loh, Tung. Karena kita belajar kebijakan, belajar keuangan, belajar macam-macam gitu. Dan hubungannya sama ekosistem, jadi lebih luas kayak gitu. Makanya tadi aku bilang di awal, jatuhnya malah nggak makin spesifik, tapi makin meluas kalau di waktu di S2 yang aku ambil itu. Cuman emang sih kalau misalnya untuk, nggak tahu ya nanti Afra kemana ya ke depannya. Cuman kalau untuk menjadi policy maker ya, pembuat kebijakan, kayaknya sih emang ilmu yang tadi yang Afra bilang yang S2 yang lebih skupnya lebih luas, itu kayaknya emang lebih kepake sih ya. Soalnya itu yang menurut aku sih untuk pola pikir kita sih. Kalau menurut Afra gimana? Iya, benar-benar. Jadi emang outputnya, tujuannya dari jurusan yang biomanajemen itu emang nggak menjadi seseorang yang kerja di lab kayak gitu, tapi emang kayak ini loh, melihat dari atas gitu loh, Tung. Karena kan dia ngelihat dari atas apa sih yang perlu diperbaiki kayak gitu, atau mana nih yang kurang tepat. Makanya kita belajarnya juga, aku ngerasa di S2 tuh belajarnya kayak helikopter view gitu, melihat dari atas dari segi lingkungan gimana, dari segi ekonominya gimana kayak gitu. Karena kan kadang nih kalau di bahasan tentang suatu kasus-kasus tentang lingkungan ya, biasanya suka berdebat tuh kan orang ekonomi sama lingkungan ya, Tom. Karena kan ya ini untuk orang ekonomi kan. Karena kan kalau misalnya kita dari orang lingkungan yang lingkungan banget, kadang suka kayak nggak boleh semua hutan tuh nggak boleh ditebang kayak gitu. Karena lingkungan harus terjaga, pokoknya nggak boleh gitu. Tapi kan dari segi ekonomi kita butuh ada pemasukan negara dan lain-lain gitu. Nah, makanya di biomanajemen memadukan itu kayak gitu. Kayak pola mindset-nya tuh lingkungan, tapi tetap menghasilkan kayak gitu. Bagus nggak? Berarti yang prinsip 3P yang planet, people, sama profit itu banget. Benar, kayak kalau di situ bahasannya sosial, bagian sosial, ekosistem, sama ekonomi. Wah, mantap nih Afra nih, keren banget sih. Nih buat teman-teman nih, buat teman Untung yang mau penasaran untuk tanya-tanyain terkait sama kuliah di ITB seperti apa gitu kan. Mungkin juga apa ya pembelajarannya sebagai apa ya, pembelajaran dan segala macamnya ya, all about ITB. Nanti bisa langsung ke Afra kali ya. Gimana Afra? Bisa nggak langsung? Boleh. Nanti hubungin Afra. Kayaknya Afra juga ada ini ya, channel ya? Iya, tapi belum bahas tentang ITB sih sebenarnya. Tapi boleh nanti kapan-kapan aku bahas tentang ITB ya. bisa di-share juga. Iya. Ya, mantap sih. YouTube-nya apa, Pak? Afra Rainbow. YouTube dan Instagram Afra Rainbow. Nah. Boleh. Linknya di mana tuh? Kalau aku rajin ya ngeditnya ya. Nanti paling kita masukin di deskripsi. Mudah-mudahan aja sih ada yang nonton ya. Saya agak pesimis ya. Perasaan saya aja tuh gimana ya. Iya. Anyway, thank you banget ya Afra ya untuk sharing-sharing terkait sama ITB-nya gimana gitu kan. Mudah-mudahan sama-sama next juga. journey-nya lancar semuanya.
Amin, amin. Untung juga ya, mudah-mudahan channelnya makin berkembang. Enggak, ini nothing tulus banget sih. Yang penting aku sih sebenarnya niatnya kan aku punya beberapa temen nih yang lumayan deket kan. Ya udah kenapa enggak aku collab aja gitu kan. Ya nggak sih? Bener-bener. Lagi udah zaman virtual kayaknya lebih gampang gitu. Iya, kita nggak perlu ketemu langsung ya untuk bisa collab kayak gitu. Iya, ini Afra lagi di gunung nih, jauh banget ya. Iya deh. Soalnya kalau nggak pakai. Ya. Kenapa? Pantesan jaringannya jelek. Oh, boleh. boleh. Sorry. Masuk. Oke, anyway, thank you ya buat teman-teman. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye-bye.